seorang pendidik dan tentunya tenaga kependidikan di sini memiliki tugas yang begitu besar. Di hadapan kita banyak calon-calon generasi bangsa yang siap menunggu untuk bersama-sama belajar, untuk membentuk karakter mereka. Namun, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan di sini, dan tentunya saya yakin bahwa Bapak Ibu guru tenaga pendidik kependidikan juga memiliki visi yang sama, memiliki energi yang besar untuk membentuk karakter anak-anak kita. Bagaimana untuk bisa membangun atau membangkitkan kedisiplinan teman-teman ataupun tenaga pendidik dari kependidikan. Salah satunya adalah materi terkait dengan ini, materi yang perlu saya atau perlu diingat gitu ya, sebagai penguat supaya kita memiliki energi besar untuk berubah adalah Al-Quran surat An-Nisa di sana, ayat 59. Di sana disampaikan bahwa kita harus patuh, kita harus mengikuti apa kata pemimpin kita selagi itu baik dan benar dan bukan kemaksiatan. Artinya bahwa ketika kepatuhan sebagai seorang pendidik dan kependidikan untuk menjalankan tugasnya adalah harus patuh terhadap pemimpinnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, metode dakwah apa yang perlu atau yang kami lakukan atau saya lakukan di sana? Yang pertama adalah Bapak Ibu minimal adalah dengan metode kelembagaan, dengan metode dakwah ilham. Apa di sini? Yaitu kegiatan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Ketika melihat tim kita atau rekan-rekan kita mungkin belum mampu melakukan, minimal kita mulai dari diri kita sendiri, dari saat ini dan dari yang terkecil. Ketika kita hadir pagi hari, teman-teman belum hadir minimal, atau mungkin mereka melihat bahwa ada teman yang sudah hadir. Siapa tahu itu menjadi inspirasi dan menjadi contoh buat mereka. Selanjutnya adalah metode kelembagaan. Di sini disampaikan bahwa untuk mengubah perilaku pegawai melalui instansi, pendakwah harus melewati proses fungsi manajemen, yaitu yang disebut dengan POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Artinya bahwa sebagai pendakwah saya pun melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tupoksi saya, berusaha untuk maksimal ketika merencanakan programnya, kemudian ketika menginventarisir program-program tersebut, kemudian melakukan, kemudian mengevaluasi, dan minimal adalah melihat sejauh mana keberhasilannya. Tetapi hal yang paling penting lagi adalah manajemen POAC ini harus dimiliki oleh pemimpinnya. Jadi ketika kami melihat pemimpin yang sudah melakukan itu, kami sebagai timnya, sebagai bawahannya, insya Allah akan meniru apakah pemimpin yang dia lakukan, yang beliau lakukan. Satu hal lagi adalah metode diskusi. Diskusi di sini adalah terkait dengan dakwah berpikir dan mengeluarkan pendapat dan bertukar pikiran tentang suatu masalah. Diskusi teknik demonstratif pendakwah menjadi contoh menjadi contoh bukan membuat contoh. Perilaku sehari-hari pendakwah dapat dianggap sebagai metode demonstratif. Pesan demonstratif tidak hanya dengan kata-kata atau komunikasi verbal, melainkan dengan apa yang dikenal sebagai bahasa tubuh. Selanjutnya Ibu sekalian dirahmati Allah, media dakwah apa yang dilakukan oleh pendakwah di sini adalah, mungkin saya ini berceritanya agak ngalor ngidul gitu ya, tapi semoga nanti mendapat insight atau pemahaman dari saya ceritakan tadi. Ada satu hal yang menarik gitu ya, saya akan bercerita. Ketika misalnya memberikan contoh kerja dalam tim, ketika kami membuat sebuah organisasi yang tidak ada menjadi ada, ketika berkolaborasi dengan kementerian lain, dia akan konsultasi ke kecamatan untuk memperpusat informasi dan konseling remaja, karena saya guru BK. Kemudian mendirikan konsultasi tersebut, PIK tersebut, kemudian lagi sampai berhasil dalam tim itu bersama anak-anak menjadi juara tingkat DKI Jakarta. Minimal adalah ide, siapa tahu dari teman-teman atau dari pihak sekolah melihat, oh ternyata bisa berhasil ketika bekerja sama. Gitu. Jadi hal menarik adalah satu lagi adalah ketika literasi. Bagaimana tim literasi untuk bisa mendorong mereka bergerak dan menghasilkan karya buku dari sekolah tersebut. Itu juga menjadi unjuk kerja. Wah ini loh Pak Ketua, ini loh Pak Kepala, bahwasanya kami bergerak
Lihatlah supaya sekolah ini bergerak menjadi jauh lebih baik lagi. Kesimpulannya adalah bahwasanya berdakwah itu bisa dilakukan dengan bergerak bersama. Kita tidak bisa menjadi pahlawan sendirian, tapi pahlawan adalah bersama-sama. Dan semoga yang bersama-sama tadi adalah menjadi energi besar untuk membentuk karakter dari anak-anak kita. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.